Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat Melayu sejak dahulu, antar belanja, menembus malu, tanah senasib, si ais kemalu, berak dagangan, bantu-bantu. Kenalkan nama saya Yusia Tasya, nomor NIM 2005 11 Saya berasal dari kelas PKO 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asal-usul pakaian adat Melayu Riau. Pakaian tradisional Melayu Riau terdiri dari berbagai macam jenis. Jenis pakaian ini tergantung pada situasi dan kondisi si pemakai dan kegiatan yang dilakukan, semisalnya untuk acara resmi atau untuk dikenalkan dalam kegiatan sehari-hari. 1. Asal-usul pakaian merupakan simbol budaya yang memadai perkembangan, akulturasi dan kekhasan budaya tertentu. Pakaian dapat pula menjadi penanda bagi pemikiran masyarakat, termasuk pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau. Pakaian tradisional, pakaian resmi atau pakaian adat. Pakaian ini adalah pakaian harian baik oleh anak-anak dewasa maupun orang tua. Pakaian sehari-hari dikenakan untuk berbagai kegiatan harian, misalnya saat bekerja di ladang, bermain ke laut, di rumah, maupun kegiatan yang lain. Jenis pakaian untuk perempuan dikelompokkan menjadi pakaian perempuan anak-anak dan pakaian perempuan dewasa. Sedangkan pakaian resmi atau pakaian tertentu yang berkenan sebagai kegiatan resmi atau pada saat acara adat. Warna, bentuk, dan model pakaian adat ditentukan berdasarkan filosofi masyarakat Melayu Riau. Riau yang mengandung nilai-nilai tertentu. Masyarakat Melayu Riau masih memegang adat dengan teguh. Pengaruh adat terasa dalam sikap dan perilaku sebagai besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau pedalaman. Adat Melayu Riau adalah adat yang bersendikan syariat Islam. Islam dan adat Melayu saat saling mempengaruhi yang kemudian berbentuk saat satu budaya baru, yang salah satunya tercermin dalam pakaian dikenakan. Selain itu, pakaian dan perhiasan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan atau kegunaan estetika, namun juga mengandung semangat tertentu. Semangat tersebut melindungi nilai budi dan kejujuran hidup citizen. Jenis pakaian orang Melayu daerah Riau dibedakan menjadi beberapa jenis menurut fungsinya. Beberapa jenis pakaian Melayu menurut Oka Nizami Zamil. Pakaian harian. Pakaian adalah pakaian yang dikenakan ketika melakukan kegiatan sehari-hari berdasarkan kelompok pemakai. Pakaian harian dapat diberikan menjadi kelompok anak-anak, kelompok dewasa, anak-anak laki-laki dan masih kecil tersebut baju monyet. Setelah beranjak dewasa, anak laki-laki memakai baju teluk belangga atau baju cekak musang. Terkadang juga memakai celana setengah atau bawah lutut, kopiah dan tutup kepala dan kain segi empat. Anak-anak laki-laki juga memakai sarung ketika pada saat mengaji atau beribadah. Sedangkan untuk anak perempuan yang belum dewasa memakai baju kurung yang selaras dengan kain bermotif bunga atau satu warna dengan kain tersebut. Pakaian dewasa, pakaian anak laki-laki yang telah dewasa disebut baju kurung cekak musang yang dilengkapi dengan kain samping berupa sarung, perekat dan kopiah atau ikat kepala. Sedangkan untuk perempuan memakai baju kurung labo, baju kebaya pendek, dan baju kurung tulang belut atau baju yang dipadukan dengan kain sarung batik dan penutup kepala. Berupa selendang atau tudung lingkup. Perempuan yang melakukan kegiatan di ladang atau sawah biasanya memakai tutup kepala berupa selendang atau kain belacu yang dimakan tekuluk.
Pakaian orang tua, pakaian untuk perempuan tua setengah baya adalah berbagai macam, seperti baju kurung teluk belangga, baju kurung tulang belut, kebaya labo yang biasa dipakai untuk ke ladang, kerudung untuk menutupi kepala menutupi kepala. Bahan pakaian ini adalah kain katun atau kain lejo. Pakaian resmi dikenakan dalam berbagai acara pemerintahan. Pakaian resmi untuk laki-laki adalah baju kurung cekak musang lengkap dengan kopiah. Kain samping yang berbuat dari kain tenun, Siak, Indragiri, Daik, dan daerah-daerah di Riau lainnya. Bahan baju kurung cekak musang berupa kain sutra, kain satin atau kain berkualitas tinggi lainnya. Sebagai perlengkapannya antara lain kopiah dan kain samping. Bahan untuk kain samping adalah bahan yang terpilih, seperti kain songket dan kain tenun lainnya. Sistem memakai kain samping ini ada dua macam, yaitu ikat dagang dalam dan ikat dagang luar. Pakaian resmi untuk perempuan dewasa adalah baju Melayu kebaya. Bahan untuk membuat kedua baju ini adalah kain songket atau kain terpilih lainnya seperti tenun Siak, tenun Indragiri, tenun Terengganu, dan lain-lain. Pakaian upacara yang pada zaman dulu diadakan oleh pihak kerajaan yang ada di Riau, kini dilanjutkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau atau pemerintah daerah. Beberapa upacara tersebut seperti upacara penempatan raja, upacara pelantikan, upacara penyambutan tamu, upacara penerimaan anugerah adat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pakaian untuk perempuan dan pakaian untuk laki-laki. Pakaian upacara untuk perempuan yang masih gadis berupa dengan pakaian untuk perempuan yang sudah menikah. Jenis pakaian yang dipakai untuk perempuan itu tua adalah baju kurung tulak belut, sedangkan perempuan setengah baya dan gadis adalah baju kebaya labo cekak musang berwarna hitam yang terbuat dari bahan sutra. Warna hitam pada pakaian ini hanya dipakai pada waktu upacara adat penempatan raja, menteri, atau datuk. Sedangkan untuk upacara adat yang lain, semisal upacara penerimaan tamu agung ataupun upacara penerimaan anugerah, para perempuan memakai baju berwarna kuning. Selain memakai baju kuning, baju kurung, dan kebaya, perempuan Melayu yang menghadiri upacara adat juga memakai sanggul. Sanggul tersebut berbentuk sanggul joget, sanggul lipat pandan yang berhiasan bunga goyang di atasnya. Di sebelah kanan sanggul dihiasi jurai panjang, jurai pendek, baju kebaya labo, dan baju kebaya pendek. Pakaian tradisional Melayu Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau dipakai upacara perkawinan. Pengantin laki-laki Melayu akan memakai baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belangga. Untuk daerah Limo Koto Kampar, baju pengantin laki-laki jubah yang terbuat dari kain terludru. Cenga yang dipakai dikelilingi sepatu runcing di bagian depan dan keris hulu burung sedikit pendek yang diselipkan di sebelah kanan. Malam berinai pemakai baju kurung teluk belangga, sedangkan saat upacara berandam, pengantin perempuan memakai baju kurung kebaya labo atau kebaya pendek. Kepala hanya memakai sanggul yang dihiasi dengan bunga-bunga. Pakaian pengantin perempuan pada upacara akad nikah adalah baju kebaya labo atau baju kurung teluk. Kemudian untuk pakaian waktu upacara bersanding adalah kebaya labo atau baju kurung teluk belangga. Bahan dan cara pembuatan secara umum ada perajin pakaian dan perlengkapan tradisional tidak mempunyai persyaratan khusus. Mereka hanya membutuhkan ketekunan, kemauan, ketelitian dalam mengerjakan pakaian tersebut. Membuat pakaian tradisional hanya menjadi pekerjaan sampingan karena tidak setiap hari ada pesanan. Pakaian tradisional hanya dipesan pada waktu-waktu tertentu. Berikut adalah proses pembuatan pakaian tradisional Melayu Riau. A. 1.
Satu bahan ada beberapa jenis kain pembuat pakaian tradisional Riau dengan fungsi masing-masing. Pakaian tradisional Melayu Riau adalah kain songket untuk laki-laki dan perempuan. Kain jenis ini digunakan untuk menghadiri acara keagamaan. Kain sutra dipakai oleh laki-laki dan perempuan, gunanya untuk pakaian penari. Kain poplin dipakai oleh laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun dewasa untuk pakaian sehari-hari dan pakaian upacara. Kain drill kaki, kain jenis ini khususnya untuk pakaian laki-laki, khususnya untuk baju kancing 7. Kain pelacu untuk memakai pakaian yang digunakan nama-nama tenun songket didasarkan pada nama-nama daerah aslinya atau asalnya. Beberapa nama kain songket dari daerah Riau adalah songket Bukit Batu, songket Indragiri, songket Tambelan, songket Sia Indrapura, songket dan lainnya sebagainya. Pembuatan cara membuat dan memilih bahan untuk membuat pakaian yang tidak sama. Mengetahui jenis berguna untuk menentukan jenis pakaian apa yang dibutuhkan. Setelah ingin dibuat, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis bahan yang digunakan untuk membuat pakaian tersebut. Fungsi bagi masyarakat Melayu Riau. Pakaian bukan hanya berfungsi untuk melindungi sebagai berikut. Fungsi budaya pakaian tradisional dapat menjadi ciri kebudayaan tertentu dalam suatu masyarakat secara umum. Fungsi pakaian untuk menutup tubuh. Namun kemudian muncul berbagai aksesori dan ciri khas yang membedakan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap upacara mempunyai jenis pakaian yang berbeda yang tertentu. Juga fungsi estetika busana Melayu Riau muncul dalam berbagai bentuk hiasan yang terdapat dalam pakaian tersebut. Selain berbagai hiasan, warna-warna dalam pakaian tradisional Riau juga mengandung makna tertentu. Misalnya warna kuning mengandung arti kepuasan. Pakaian dengan warna seperti ini biasanya warna hitam mengandung makna keberanian. Fungsi simbolik pakaian tradisional mempunyai makna simbolik tertentu yang dapat diterka lebih dahulu untuk mengetahui maknanya. Nilai-nilai simbolik yang terkait dengan pakaian tradisional, perhiasan serta beberapa makna yang digunakan terkandung busana Riau, misalnya siri lambang persaudaraan, kehormatan, bibit kelapa simbol keturunan, payung tempat bernaung. Pakaian yang dikenakan orang-orang hampir setiap ada yang mereka kenakan mengacu pada simbol-simbol tertentu. Nilai-nilai yang terkandung dalam pakaian tradisional Melayu Riau adalah sebagai berikut. 1. Nilai tradisi budaya busana yang dikenakan dalam suatu upacara adat yang dikenakan, maka dapat dipelajari mengenai tradisi masyarakat yang bersangkutan. 2. Nilai pelestarian budaya pakaian merupakan salah satu produk budaya modern yang semakin hari semakin berkembang. Pakaian adat yang saat ini banyak dipakai masyarakat Melayu Riau merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Melestarikan budaya nasional tersebut nama artinya dengan melestarikan kekayaan budaya Melayu. 3. Nilai sosial pakaian menjadi simbol tertentu yang menjadi penanda status seorang. Selain itu, nilai
Selain itu, lewat nilai-nilai yang dikandungnya, pakaian Melayu juga bermakna sebagai media untuk menyatukan masyarakat. Nilai-nilai sosial itu memuncul karena dalam pemakaian tradisional tersebut yang tersemat makna tersebut yang dinilai dan ditafsirkan oleh masyarakat. 5. Penutup pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau merupakan salah satu kekayaan tradisional yang menjadi lestarikan masyarakat Riau sendiri sadar bahwa busana tradisional ini suatu ketika akan punah bila tidak diselesaikan. Busana Melayu pakaian adat tradisional daerah Riau, Yayasan Pustaka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang seputar pengertian pakaian adat Melayu Riau. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.